Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya berada di daerah Bekasi. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan kuno yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat dari abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Punawarman, cucu dari pendiri kerajaan tersebut. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan bukti arkeologi. Raja ke-1 Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Raja kedua Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Raja ketiga Purnawarman tahun 395 sampai 434 Masehi. Raja keempat Wisnuwarman pada tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja kelima Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Pada Raja keenam Chandrawarman tahun 515 sampai 535 Masehi. Raja ketujuh Suryawarman tahun 535 sampai 561 Masehi. Kedelapan Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi. Kesembilan Sudawarman tahun 628 sampai 639 Masehi. Kesepuluh Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi. Ke-11 Nagajayawarman tahun 460 sampai 666 Masehi. 12 Linggawarman tahun 606 sampai 669 Masehi. Kondisi sosial dalam Kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Sosial budaya Kerajaan Tarumanegara mencerminkan kehidupan yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan sistem ekonomi agraris yang terorganisir. Masyarakat Tarumanegara membangun peradaban yang harmonis dan berkembang. Bahasa dan aksara yang digunakan pada masa Kerajaan Tarumanegara yaitu bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Agama. Cara agama pada masa Kerajaan Tarumanegara adalah Hinduisme. Mata pencaharian. Rakyat Kerajaan Tarumanegara memiliki aktivitas perekonomian seperti pertanian, peternakan, pelayaran, perburuan, pertambangan, perikanan, dan perniagaan. Kisah-kisah masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Raja Dharmawarman 382 sampai 395 Masehi. Sejarah menyebut bahwa raja ketiga yaitu Punawarman yang berhasil mencapai kejayaan. Tahun 397 Masehi, Punawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang menjadi Sunda. Raja juga memerintahkan untuk menggali sungai Bomali sepanjang 12 km yang berfungsi sebagai jalur perdagangan dan menghindari kekeringan. Di
bawah kekuasaannya. Kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Salah satu bukti kejayaan Raja Purnawarman adalah dilakukannya persembahan 1000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum. Berdirinya Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jayasingwarman yang berasal dari India. Raja Jayasingwarman memberi nama kerajaannya Tarumanegara dari nama pohon tarum. Jayasingwarman memerintah dari tahun 350 Masehi sampai 328 Masehi, dan setelahnya memutuskan untuk menjadi petapa, dilanjutkan oleh Raja Daryawarman. Kitab pertama Pustaka Bumi Dewi Pantara, kedua Pararatwa, ketiga Naskah Wangsakerta, dan keempat Serat Galuh Ibumi Sagata. Prasasti pertama Kebun Kopi, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Cilegon, Lis Cibungbulang, Bogor. Prasasti kebun kopi disebut juga kapak gajah karena di permukaan terdapat pahatan kaki gajah. Prasasti kebun kopi, kaki gajah yang dipercaya merupakan tunggangan Raja Purnawarman. Yang kedua itu Ciaregan, peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berupa batu. Peninggalan ini yang ditulis dengan bentuk pahlawan berbahasa Sanskerta yang ditemukan di aliran Sungai Ciaregan, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1863, prasasti ini berisi puisi India yang ditandai cap telapak kedua Ciratwet. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara ini yang berupa batu peninggalan yang ditulis dengan huruf Palawa berbahasa Sanskerta yang ditemukan di aliran Sungai Ciaregan, Bogor, Jawa Barat. Pada tahun 1863, prasasti ini berisi puisi India yang ditandai cap telapak kaki Raja Purnawarman dan terdapat ukiran laba-laba. Yang ketiga itu Pasir Awi, prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berupa pahatan gambar pada batu alam. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 oleh Hoe Permans. Prasasti ini berada di leseng selatan Bukit Pasir Awi, di kawasan hutan Sukamulukis, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini ada gambar pahatan berupa telapak kaki dan ranting daun buah-buahan. Isi prasasti ini belum bisa dibaca karena menggunakan huruf vokal. Dan keempat, prasasti Tugu, yaitu prasasti terpanjang di semua peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cipiring, Jakarta Utara. Prasasti ini dibuat pada tahun ke-22. Isi prasasti tersebut yaitu tentang peninggalan Sungai Candrabaga dan Sungai Gemati. Prasasti ini ditulis dengan aksara Palawa. Prasasti yang kelima yaitu Muara Cianter. Prasasti ini dibuat pada tahun 458. Prasasti ini ditemukan di tepi sawah. Isi prasasti tersebut adalah tanda ucapan rakyat Turu pengambat dalam tahun atau saka Kawi Haji 8 Panca 5 Pasagi 4. Pemerintahan negara dikembalikan kepada Raja Sunda. Yang keenam, prasasti Jambu, yaitu
Prestasi ini terletak di daerah perkebunan jambu. Prestasi ini pertama kali ditemukan oleh Jonathan Peak tahun 1854. Terletak di Kecamatan Nanggung, Bogor. Isi prestasi jambu terdiri dari 2 baris tulisan dalam aksara Pallawa yang dipahat cukup besar. Yang ketujuh, Cideng Hyeng, yaitu pujian kepada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Prestasi ini ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prestasi ini memiliki latar belakang agama Hindu Wisnu. Yang kedelapan yaitu Arka Wisnu Cibuaya 1, yaitu ditemukan di Kecamatan Padas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Arka ini memiliki simbol agama Hindia sebagai penjaga dan pemelihara alam semesta. Yang selanjutnya yaitu Arka Wisnu Simata yang kedua, yaitu Arka ini ditemukan tahun 1957. Arka ini memiliki peranan penting dalam nilai agama, kultural, sejarah, dan menjadi sarana komunikasi antar budaya yang tersedia. Candi. Yang pertama, Candi Bradongan terletak di daerah tengah-tengah sawah dan sangat dekat sekali dengan pemukiman penduduk di kawasan Cagar Budaya. Candi Bradongan secara garis besar terletak di Desa Segaran, Kecamatan Barujaya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Candi Bradongan merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang telah berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada tahun 358 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di daerah Jawa Barat. Tinggalan utama situs ini adalah satu struktur candi yang telah dipugar berukuran 25 x 25 meter. Ini adalah sakti. Berdasarkan penelitian terhadap Candi Bradongan, disampaikan bahwa candi ini merupakan bekas bangunan keagamaan terletak belakang agama Buddha. Terima kasih. Ini foto kita.